Dalam sepekan terakhir ini, publik telah dihebohkan dengan beragam kasus terhadap kekerasan anak di bawah umur yang banyak menyita perhatian dari berbagai kalangan. Ya, bagaimana tidak? Berawal dari kasus kematian Angeline, gadis kecil berusia 8 tahun yang dinyatakan hilang oleh orang tua angkatnya, justru telah ditemukan tidak bernyawa dan terkubur di salah satu sudut halaman dekat kandang ayam di kediamannya di Jalan Sedap Malam, Kota Denpasar, Bali. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti akan kematian Angeline. Namun dari pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Sanglah Bali, ditemukan luka memar dan sundutan rokok hampir di sekujur tubuh bocah kelas 2 SD tersebut. Dan dari semua luka itu, penyebab kematian Angeline adalah karena terdapatnya pendarahan di area kepala akibat benturan benda keras dan bagian leher yang diduga akibat jeratan sebuah tali. Dan terlepas dari kasus Angeline yang masih menjalani penyelidikan oleh pihak Polda Bali, kasus serupa tentang kekerasan terhadap anak pun kembali muncul yang menyeret seorang pedangdut yaitu Solid AG yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan perihal tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berinisial nama TAP. Penyanyi sekaligus pencipta lagu itu pun terancam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun dan denda 300 juta rupiah. Solid yang saat ini telah mendekam di balik jeruji penjara tampaknya hanya dapat meratapi nasib perihal tindakan bodoh yang telah dilakukannya pada bulan Desember 2014 lalu. Dan berikut penjelasan yang disampaikan oleh AKBP Surawan dalam temu wartawan kemarin di Polres Metro Jakarta Selatan perihal status serta kronologis kejadian ketika tersangka melakukan tindak pelecehan terhadap korban. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Polres Metro Jakarta Selatan saat ini sedang menangani kasus pencabulan anak di bawah umur dengan korban TAM umur 5 tahun dengan tersangka SAG. TAM selaku korban melaporkan pada ibunya bahwa kurang sakit di bagian abdominalnya pada saat akan buang kecil. Kemudian oleh ibunya diperiksakan ke dokter dan dari pemeriksaan dokter ditemukan bahwa ada permukaan hilang vitalnya. Hasil visumnya dinyatakan bahwa ada perlukaan di bagian kemaluan, tapi tidak sampai menyebabkan pada selaput darah. Kronologis kejadian sendiri pada sekitar tanggal 3 Desember ini korban sedang mengikuti ibunya untuk bekerja di lantai 4 di kantor KPM Jakarta Utara. Kemudian tersangka kebetulan berada di lantai 3 dan korban turun ke lantai 3 untuk bermain. Kemudian bertemu dengan tersangka, dibawa ke kamar mandi, kemudian diturunkan celananya dan dicolok pakaiannya sehingga terjadi rumah yang sebenarnya ibu jari yang mana ada rumahnya sehingga terbuka pada kepala korban. Kemudian korban juga sempat diancam agar tidak melapor kepada siapapun karena apabila melapor akan dibilang ditapuk oleh pelaku. Dan korban mengenal pelaku sebagai kompotak. Kemudian terhadap tersangka itu sudah menerapkan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2000 pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 300 juta atau minimal 60 juta rupiah. Untuk saksi yang kita periksa ada 5, baik dari korban sendiri, kemudian dari orang tua korban, kemudian juga yang berada di TKP juga kita periksa dari psikolog yang kita periksa. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini memang setidaknya harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh orang tua
yang harus lebih memperhatikan lagi buah hatinya dalam setiap kesempatan. Hal ini rupanya turut menarik perhatian pemerhati anak Kak Seto, serta pihak kepolisian untuk memberikan kewaspadaan terhadap kejahatan anak yang kerap mengincar di sekitar kita saat ini. Sekarang semua pihak betul-betul meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap anak. Karena kadang-kadang anak yang begitu ringkih, begitu lemah, itu sering menjadi sasaran empuk bagi para pelaku-pelaku kejahatan. Apakah tadi predator seksual yang melakukan kekerasan seksual atau kekerasan yang lain, bahkan yang kemudian menjadikan anak tidak berdaya dan kemudian sampai membunuh. Ya, yang pertama tentunya yang sudah terjadi, kita lakukan upaya penegakan hukum ya. Namun yang nanti yang ke depan untuk dalam rangka pencegahan, kita coba nanti lakukan ini ke sekolah-sekolah maupun ke tempat lain ya. Sekarang ini kita sedang mengajari poluan kita untuk bagaimana sih kita bicara seksual pada anak. Kemudian memberikan pengertian tentang kejahatan seksual. Jadi kita kan memang belum bisa bagaimana kita menyampaikan tentang bahaya seksual pada anak. Ini kita sedang belajar. Nanti kita ke depan akan melakukan banyak turun ke sekolah-sekolah atau tempat-tempat anak, di mana nanti kita bersama-sama dengan lembaga terkait seperti P2, TP2A maupun lembaga pelindungan anak ini untuk bagaimana kita nanti menyampaikan tentang seksual pada anak dan bahaya tentang kejahatan seksual pada anak. Betul, nanti psikolog kita rangkul, juga nanti pihak sekolah maupun orang tua, semuanya nanti kita berikan pengertian. Tetap kita proses berjalan. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian nanti juga kita coba lakukan tes psikologi ya terhadap yang bersangkutan. Apakah ada indikasi kelainan lain atau tidak.